Pegawai KPK. Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Lemkapi, Edi Saputra Hasibuan, serta peneliti Indonesia Corruption Watch, ICW, Kurnia Ramadana. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Kurnia. Bung Kurnia, Anda sudah mendapatkan informasi siapa 51 dan siapa 24. 51 yang pasti akan diberhentikan, 24 yang akan dididik lagi, nanti akan dites lagi. Ya, kami belum mendapatkan informasi siapa-siapa saja yang dikategorikan dengan warna merah oleh KPK dan dikatakan tidak bisa dibina lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun yang ingin saya tegaskan di sini, Mas Aiman, ada dua hal yang jelas. Pimpinan KPK mengulangi kembali kesalahannya ketika menafsirkan sebuah regulasi dengan memasukkan tes wawasan kebangsaan. Ada isu pelanggaran hukum di sana, ada isu pelanggaran etika di sana, dan yang paling fatal adalah mereka tidak sama sekali mengindahkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan putusan Mahkamah Konstitusi. Kami anggap di sini pimpinan KPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sudah keterlaluan ya. Anda menilai bahwa ini merupakan pembangkangan dari pejabat negara terhadap presidennya? Jelas sekali tidak hanya satu lembaga negara saja, akan tetapi lembaga negara, badan atau komisi yang kemarin memutuskan 51 diberhentikan, 24 seolah-olah tidak diberhentikan, padahal kami yakin tetap akan diberhentikan, adalah kepala lembaga negara yang membangkang atas perintah Presiden. Jangan lupa Mas Aiman, akibat dari perubahan Undang-Undang KPK, KPK berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Tentu seluruh keputusan administrasi harus mengacu pada apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dalam hal ini diwakilkan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oke, saya ke Bung Edi. Bung Edi, benarkah pimpinan KPK, termasuk juga ketuanya Pak Firly Bahuri, ini melakukan pembangkangan terhadap Presiden? Ya, saya kira ya tidak demikian ya. Kita sebetulnya kalau kita melihat, menghormati apa yang menjadi putusan daripada dan ini bukan. Tapi kan Presiden sudah mengatakan kalau seandainya tidak lulus, maka menurut Presiden itu bisa kemudian dilakukan langkah selanjutnya tanpa merugikan dari pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus. Ya, saya yakin sekali sebetulnya nanti akan ada juga kebijakan ya selanjutnya setelah misalnya dengan adanya putusan daripada, dan putusan ini adalah memang bukan hanya diputuskan oleh pimpinan KPK sendiri, tetapi memang di sini banyak sekali berbagai pihak, termasuk juga dari Badan Kepegawaian Negara ya, termasuk juga dari Kemenpan. Maksudnya gimana, Bung Edi? Kan sudah konferensi pers Kepala BKN, Pak Bima Arya, lalu kemudian pimpinan KPK, Alexander Marwata, yang menyatakan bahwa 51 ini mendapatkan rapor merah, diantaranya adalah rapor merah yang kemudian tidak bisa ditolong lagi, PUPN, ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga NKRI yang nilainya merupakan harga mati. Jadi kalau gagal di situ ya gagal total. Nggak akan bisa kemudian untuk diangkat. Artinya nggak ada harapan lagi dong. Ya, saya kira memang mereka juga memang dari tim ini tentunya memang sudah memiliki pertimbangan sendiri ya terhadap siapa yang lolos, siapa yang tidak ya. Dan saya kira nanti akan juga mungkin akan diumumkan oleh ada pengumuman lanjutan siapa-siapa nanti yang dari 51 orang tadi yang tidak lolos, kemudian siapa 24 orang itu tadi ini akan diumumkan juga. Nanti akan juga jelas ya, akan dijelaskan oleh mungkin. Ya, menurut Anda 51 orang yang tidak lolos ini memang wajar untuk kemudian diberhentikan? Tidak boleh lagi ada kesempatan baginya? Kita kan baru mendapatkan informasi 51 orangnya. Ya. Tapi kita juga sendiri tidak tahu nanti seperti apa nanti akan diberikan barangkali mungkin masih ada di luar. Setelah misalnya dinyatakan misalnya mereka tidak lolos, ya mungkin saja nanti akan ada kebijakan baru terhadap mereka. Ya mungkin di KPK mungkin tidak ya, tetapi juga mungkin di tempat lain kan mungkin akan ada tempat ya, kita tidak tahu. Misalnya gimana? Saya belum bisa membayangkan nih, di KPK tidak ada tapi di tempat lain ada. Misalnya di mana? BPKP misalnya atau gimana? Ya bisa saja misalnya di di lembaga lain. Bisa, ya. Saya kira nanti tidak akan apa ya. Tapi kan sama-sama ASN, Bung Edi. Kalau ASN kan BPKP juga ASN. Nanti misalnya di penyidik pegawai negeri sipil, penyidik PNS misalnya juga ASN. Nah ini kan masuk ke ASN aja nggak lolos.
Ini kan Ya, yang kemudian disampaikan kan begitu. Jadi gimana maksudnya? ya, Kalau seandainya nggak ya. di KPK di Makanya lembaga lain ulang tapi tadi. sama-sama ASN. Ya, makanya kan memang ini kan baru pengumuman ya. Tapi siapa-siapa juga orangnya yang tidak lolos, siapa yang orang yang lolos. Sampai saat ini kan kita saya kira masih menunggu perkembangan pengumuman daripada tim yang Iya. ditunjuk oleh pemerintah di dalam hal ini ya. Saya ke Bung Kurnia. Karena Iya. Bung Kurnia, mungkinkah tadi apa yang disampaikan oleh Bung Edi bahwa kalau nggak di KPK masih ada lembaga lain? Ya, itu tidak akan mungkin lagi. Tidak akan mungkin, kenapa? Karena statement dari Alexander Marwata itu mengatakan bahwa mereka itu diberikan tanda merah dan tidak bisa dibina. Mas Aiman, bayangkan seorang teroris ada program deradikalisasi. Seorang narkoba yang menggunakan narkoba ada program rehabilitasi. Tapi mereka yang bertugas menangkap pelaku korupsi justru dikatakan tidak bisa dibina. Tentu ini adalah kejahatan persekongkolan jahat antara pimpinan lembaga negara yang harus diusut tuntas. Kita tahu. Tunggu sebentar, Bung Kurnia. Anda menyatakan ini persekongkolan jahat ya. Bukankah setiap untuk menjadi pegawai negeri sipil misalnya, untuk menjadi ASN kan memang harus tes. Ada yang lolos, ada yang tidak lolos. Bagaimana kemudian ini supaya kemudian jelas, bagaimana supaya publik juga paham bahwa ini bukan sekadar tes belaka, tapi ada persekongkolan jahat yang versi Anda yang Anda nyatakan barusan. Karena publik akan berpikir bahwa tes kan wajar. Iya. Iya, tentu kita harus melihat ada perubahan undang-undang KPK baru. Undang-undang KPK baru menyebutkan secara clear sekali pengalihan status kepegawaian KPK. Dalam peraturan pemerintah yang menjadi turunan pasal 69C Undang-Undang KPK baru juga menyebutkan hanya pengalihan, Mas Aiman. Tapi mekanisme tes, adanya assessment, itu baru muncul dalam peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 yang diinisiasi oleh pimpinan KPK. Bagaimana mungkin sesuatu hal yang baru dimasukkan dalam sebuah regulasi tapi tidak ada cantolan hukumnya? Oke, jadi di Undang-Undang KPK revisi sebelumnya tidak ada ya? Benar sekali, jangan lupa Mas Aiman, secara historis mereka yang ingin mendaftar ke KPK melewati serangkaian tes. Ketika mereka terpilih menjadi pegawai KPK, mereka melakukan induksi selama 48 hari bersama Kopassus. Dan di antara pelatihan tersebut, ada materi tentang wawasan kebangsaan dan ada materi tentang bela negara. Maka dari itu, Mas Aiman, kami sampaikan sejak awal bahwa tes wawasan kebangsaan ini hanya akal-akalan saja dari pimpinan KPK yang sejak awal memang ingin menyingkirkan. Oke, nanti saya bicara soal kesan itu nanti belakangan kita bicara soal kesan. Tapi saya ingin kupas dulu bagaimana tes ini. Anda mengatakan tadi untuk masuk ke KPK 48 hari dididik diantaranya oleh TNI, Kopassus, lalu kemudian ada bela negara di situ, ada pendidikan bela negara, ada wawasan kebangsaan juga pasti di situ. Itu kapan terjadinya? Itu ketika mereka semua ingin mendaftar sebagai pegawai KPK. Oke, artinya lebih dari 10 tahun lalu. Itu sebagai tes wawasan kebangsaan. Kan kita bisa melihat apakah pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara kepada seluruh pegawai KPK memang relevan untuk menilai wawasan kebangsaan. Yang ditanyakan terkait dengan LGBT, yang ditanyakan terkait dengan ranah privat warga negara. Apakah itu dikatakan untuk menilai wawasan kebangsaan? Tentu kan tidak seperti itu. Jadi secara material bermasalah, formilnya apalagi ditambah dengan... Saya simpulkan sebelum kita bicara kekesan. Yang pertama, di Undang-Undang Revisi KPK tidak ada harus tes dari sebelumnya non-ASN ke ASN bagi pegawai KPK yang belum ASN. Lalu kemudian muncul peraturan pimpinan KPK yang mengharuskan ada tes. Itu yang pertama, itu kecurigaan Anda. Kemudian yang kedua, di dalam tes ada pertanyaan-pertanyaan baik tulisan maupun lisan ya yang ditanyakan wawancara yang tidak relevan dengan hasil tes. Yang ketiga, kemudian hasilnya adalah orang-orang yang dianggap di KPK sebagai tulang punggung pemberantasan korupsi. Semuanya gagal. Dari tiga itu kemudian Anda punya kesan bahwa ini adalah skenario persekongkolan jahat. Bung Edi. Ya, saya kira tidak demikian ya. Karena memang tadi disampaikan Bang Aiman juga ya, bahwasannya untuk syarat menjadi ASN ini memang tidak semua masyarakat bisa masuk ya. Karena memang dia harus melalui persyaratan yang ditentukan dengan undang-undangnya. Termasuk misalnya ya syarat ASN itu kan pertama ya loyalitas terhadap negara ya.
Tapi kan di tentunya ya. undang-undang nggak ada, di undang-undang revisi KPK tidak ada tes yang kemudian mewajibkan bagi orang-orang yang belum ASN untuk menjadi ASN. Jadi langsung Ya. alih status. Tapi kan kita harus paham bahwasanya di dalam undang-undang itu dijelaskan mereka akan menjadi masuk ASN ya. Kemudian kalau misalnya mereka masuk ASN, tentunya memang harus yang diikuti adalah syarat-syarat untuk menjadi ASN itu secara umum itu kan pasti ada ya, termasuk usianya, termasuk misalnya bagaimana integritasnya, termasuk misalnya bagaimana loyalitasnya terhadap negara ya. Saya kira itu akan menjadi pertimbangan. Bagaimana dengan tadi bahwa yang tidak lolos, yang gagal, kemungkinan besar yang 51 nanti juga mungkin akan diumumkan, adalah tulang punggung pemberantasan korupsi di KPK yang kemudian kerap bermasalah dengan pimpinan KPK, dianggap membangkang. Kemudian juga bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan yang ditanyakan dalam tes wawasan kebangsaan. Dan ini semua dikesankan ada persekongkolan jahat untuk menyingkirkan para tulang punggung pemberantasan korupsi di KPK. Apa yang akan dijawab oleh Bung Edi? Saya akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.